Beranikah kita percaya 100% pada Tuhan? Bacaan diinspirasi dari Mazmur 56 ayat 2-3 dan 9-13. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari mereka memerangi dan menghimpit aku. Seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang menyerbu aku dari tempat tinggi. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Tuhan, Engkau tahu akan sengsaraku. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau catat? Musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Aku yakin bahwa Allah berpihak kepadaku. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Tuhan yang sabdanya kujunjung tinggi. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kepadanya aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kupenuhi, dan kurban syukur akan kupersembahkan kepadamu. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Sungguh ironis dan terkadang tidak masuk akal. Seorang raja yang diurapi oleh Allah dan merupakan raja Israel pertama, iri hati kepada anak buahnya. Ya, Saul iri hati terhadap Daud yang merupakan anak buahnya, yang dielu-elukan melebihi dirinya. Dampak iri hati ini membuat Saul ingin membunuh Daud. Daud begitu takut. Hal yang luar biasa, Daud tidak mencari perlindungan dari manusia, tapi menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Pada Mazmur 56 ayat 3 dituliskan, seteru-seteruku mengejar aku sepanjang hari. Ayat ini tetap kontekstual sampai saat ini. Siapakah seteru-seteru kita yang kita hadapi tiap hari? Seteru kita adalah setan yang ingin kita jatuh dalam dosa. Setan menggoda begitu besar setiap harinya. Bagaimana cara setan menggoda? Situasi ekonomi dan politik yang tidak menentu, ketakutan akan masa depan, keinginan hidup nikmat sehingga mengorbankan orang lain, bahkan tidak jarang menggadaikan iman kita. Beranikah kita seperti Daud yang tertulis pada Mazmur 56 ayat 12? Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Sharing pengalaman teman berikut ini mungkin bisa menjadi bahan renungan kita. Menjelang pensiun, bersyukur beliau dapat pekerjaan lagi di sebuah perusahaan kelas menengah setelah perusahaan sebelumnya diakuisisi. Posisi yang diberikan cukup baik sebagai kepala akunting atau keuangan. Pada awalnya, pemilik perusahaan terlihat sangat baik. Perlahan tapi pasti, pemilik perusahaan secara taktis mengharuskan karyawannya mengikuti agamanya. Sangat jelas konsekuensi yang dihadapi bila tidak mau mengikuti keinginan pemilikan perusahaan ini. Tibalah juga giliran teman saya yang diminta mengubah keyakinannya. Tepat seperti ayat kunci ini, teman saya menolak karena teman saya lebih takut pada Tuhan. Karena ketegaran dan tentunya performa kerja yang terampil dan jujur, pemilik tidak berani memaksa. Saat ini, beliau satu-satunya karyawan yang tidak mengubah keyakinannya. Tepat seperti Daud, temanku hanya berharap pada Tuhan dan percaya 100% pada Tuhan.
Beranikah kita mengatakan percaya 100% pada Tuhan pada situasi tidak menentu saat ini? Mari kita refleksikan dan renungkan. Tuhan Yesus yang Maha Rahim, mampukan kami menjalani hari-hari ke depan di tahun 2026 ini dengan percaya penuh padamu. Situasi dunia sungguh tidak menentu. Kemajuan teknologi, situasi ekonomi dan politik membuat kami beku untuk melangkah. Seturut ayat emas hari ini, kami mau belajar dari Daud, mengandalkan Engkau sepenuh hati. Berilah kami rahmat untuk itu. Amin.